Salam damai Tuhan kita Yesus Kristus selalu beserta kita. Semoga hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat, penuh dengan sukacita dan kebahagiaan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita berjumpa kembali dalam renungan harian Santapan Jiwaku. Dan pada hari ini, kita semua bersama-sama diundang untuk merenungkan firman Tuhan dari Injil Lukas, bab 7 ayat 1 sampai 10. Dan pada hari ini juga gereja merayakan peringatan nama Santa Maria yang tersuci. Tentu nama Maria menjadi nama yang penuh kekuatan, penuh kekaguman, penuh berkat bagi kita semua sebagai anak-anak Bunda Maria. Mari kita semua diundang untuk mendengarkan firman Tuhan. Inilah Injil suci menurut Lukas. Setelah Yesus selesai berbicara di depan orang banyak, masuklah ia ke Kapernaum. Di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang sangat dihargainya. Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. Ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepadanya untuk meminta supaya ia datang dan menyembuhkan hambanya. Mereka datang kepada Yesus, dan dengan sangat mereka meminta pertolongannya, katanya, ia layak engkau tolong. Sebab ia mengasihi bangsa kita, dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami. Lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka. Ketika ia tidak jauh lagi dari rumah perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengatakan kepadanya, Tuhan, janganlah bersusah-susah, sebab aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Sebab itu aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Tetapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi, datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Setelah Yesus mendengar perkataan itu, ia heran akan dia. Dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia, ia berkata, aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai, sekalipun di antara orang Israel. Dan setelah orang-orang disuruh itu kembali ke rumah, didapatnya hamba itu telah sehat kembali. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kisah seorang perwira yang kita dengar pada hari ini tentu menarik buat kita untuk kita renungkan. Yang pertama, kata-kata seorang perwira hari ini merupakan kata-kata yang tidak asing lagi bagi kita yang sering mengambil bagian dalam Ekaristi. Teristimewa sebelum kita menerima kehadiran Tuhan melalui penerimaan tubuhnya, kita sering berdoa, ya, Tuhan, saya tidak pantas, Tuhan datang kepada saya, tapi bersabdalah saja, maka hamba akan sembuh, aku akan sembuh. Ini sangat luar biasa. Ini adalah ungkapan ketulusan, ungkapan kerendahan hati seseorang yang melihat dirinya tidak layak dan tidak pantas di hadapan Tuhan. Lalu ia ingin melihat bagaimana kebesaran Allah itulah, keagungan Allah itulah yang membuat ia tidak pantas di hadapan Allah. Tapi di sini ada sikap kerendahan hati seorang hamba, bahwa yang ia terima adalah seseorang yang sangat luar biasa. Maka ia harus menerima dengan satu sukacita, dengan kelayakan, dengan kepantasan. Dari peristiwa hari ini, apa yang mau kita renungkan? Yang pertama, kita harus menyadari atau mengintrospeksi diri kita sebagai seorang hamba, sebagai seorang pelayan. Apakah kita sudah siap pertama untuk menerima Sang Tuhan dalam hidup kita? Apakah kita sudah siap untuk mewujudkan perintah Sang Tuhan dalam hidup kita? Apakah kita sudah siap untuk bertanggung jawab terhadap setiap perintah Sang Tuhan? Itu tugas seorang hamba. Maka kita semua adalah hamba Allah. Kita semua adalah pelayan Tuhan.
Oleh karena itu kita harus mempunyai tanggung jawab di dalam hidup kita yang harus kita wujudkan sebagai hamba Allah, sebagai pelayan Allah, sebagai orang-orang yang dikasih Allah sesungguhnya, ya, sebagai orang-orang yang dipercayai. Seorang pelayan, seorang hamba adalah orang-orang yang dipercayai, orang-orang yang dipilih oleh Sang Tuhan untuk menunaikan suatu tanggung jawab, suatu tugas dan pekerjaan. Mengapa? Karena kenapa kita dipilih? Karena kita adalah orang-orang yang dipercaya. Ya. Maka kalau kita adalah di dalam sebuah rumah, kita dipilih oleh sang juragan, tuan rumah, sang bos, itu karena kita adalah orang-orang yang dipercaya. Kita bukan budak. Nah, ini hal yang luar biasa. Yang kedua, apa yang kita pelajari hari ini? Kita pelajari bagaimana hubungan antara perwira dan hamba. Kita melihat ini ada satu hubungan yang sangat luar biasa, sangat akrab. Bagaimana ketika hambanya itu sedang sakit, yang berusaha untuk bagaimana mencari cara untuk menyembuhkan. Ini ada satu relasi yang indah, ya. Seorang perwira mempunyai pangkat yang tinggi, tapi ia memperlakukan hambanya itu dengan rasa hormat. Apa yang mau kita lihat? Posisi jabatan di dalam hidup kita itu adalah satu tanggung jawab. Tanggung jawab itu selalu berhubungan dengan pelayanan. Itu penting. Dan pelayanan selalu berhubungan dengan cinta. Seorang yang memiliki cinta, ia akan melayani dengan sukacita. Seorang pelayan akan melayani orang lain dengan penuh cinta. Ya. Itu hal yang paling penting. Sebab apa? Jabatan posisi itu ada batasnya. Tetapi hubungan kemanusiaan, hubungan martabat manusia, itu selalu sejajar. Dan hubungan itu tidak pernah berhenti. Dan akan selalu sejajar sampai kapanpun. Entah dia mempunyai posisi yang tinggi dengan seorang hamba, tetapi ketika berbicara tentang martabat manusia, itu selalu sama. Di sini diingatkan, bahwa menjadi seorang pemimpin atau ketika kita mempunyai posisi jabatan yang tinggi, jangan menjadi sombong, ya. Jangan menjadi sombong, jangan menjadi angkuh, jangan menjadi merasa hebat, ya. Sebab apa? Apa yang kita miliki adalah titipan dari Tuhan. Itu suatu tanggung jawab yang diberikan Tuhan. Itu suatu kepercayaan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Supaya apa? Supaya kita menjalani dengan penuh kasih dan tanggung jawab. Yang terakhir, saudara-saudari, hari ini juga kita merayakan perayaan nama Santa Pramaria yang tersuci. Ya. Tentu Maria menjadi bunda kita semua. Dengan kita menyebut nama Maria dalam hidup kita, kita ingin mempersembahkan hidup kita. Kita mempercayai hidup kita kepada Sang Bunda. Kita mengakui Maria sebagai bunda kita. Kita ingin bahwa ketika kita menyebut nama Maria, dia adalah ibu kita yang ingin merawat kita. Dia mampu untuk memberikan kita kedamaian, ketenangan, dan sukacita dalam hidup. Karena dengan menyebut nama Bunda Maria, kita sesungguhnya di bawah perlindungan Bunda Maria. Ya. Seperti kita menyebut nama Yesus, kita percaya bahwa segala kekuatan jahat, kekuatan iblis akan senantiasa menjadi takut ketika kita menyebut nama Tuhan. Demikian pun ketika kita menyebut nama Sang Bunda, maka kekuatan-kekuatan jahat akan takut. Sebab di dalam nama itu ada kekuatan ilahi, ada kesucian, ada kekudusan, ada kemurnian yang sangat ditakuti oleh kekuatan jahat yang tidak memiliki hal-hal yang dimiliki oleh Sang Bunda. Maka saudara-saudari, mari dalam hidup kita, persembahkanlah hidup kita kepada Allah. Mari setia untuk tinggal bersama Sang Bunda dan mempercayakan seluruh hidup kita dalam perlindungan, bimbingan, dan juga dalam kasih Sang Bunda. Tuhan Yesus memberkati kita hari ini dengan berkat-Nya yang berlimpah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.